Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa thalithuha massu farji adamiyyin aw mahalli qat'ihi walau lam yat aw walau limayyitin aw saghirin kubulan kana al-farju aw duburan muttasilan aw maqtu'an illa ma kuti'ah fil khitani wan naqidu minad duburi multaqal manfazi multaqal manfazi Tarkib yo terjemahkan. Adapun yang ketiga dari perkara yang dapat membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan anak Adam atau tempat qat'ihi terputusnya. Walaupun menyentuhnya tersebut kepada seorang mayit atau seorang anak kecil, baik itu yang disentuh berupa kubul atau meskipun farajnya tersebut kubul ataupun dubur yang tersambung ataupun terpotong, muttasilan atau maqtu'an, kecuali illa ma quti'a fil khitani, kecuali apa yang dipotong pada khitan. Apa itu? Apa namanya? Kulfa. Dan yang dapat membatalkan dari dubur adalah tempat bertemunya manfad. Dua lubang. Tempat bertemunya dua lubang. Manfaat yaitu bibir lubang dubur, ya, bibir lubang. Kan ada sofha, ada bibir. Nah, itu yang bikin batal tuh bibir lubangnya. Namanya manfaat, ya. Atau di bahasa lain halaqatud dubur, lingkaran dubur. Paham ya? Lingkaran duburnya, bukan sofha, ya, bahasa. Wa min kubulil mar'ati multaqa shufraiha. Wa min kubulil mar'ati multaqa shufraiha 'alal manfadhi la ma wara'ahuma kama halli khitaniha. Na'am. Tajib. Dan termasuk kubul wanita adalah tempat bertemunya syufraiha, kedua kemaluannya, kedua bibirnya, farajnya, bibir faraj. Alal manfadhi, atas halaqah duburnya, atas lubang. Atas lubang. Atas itu tempat buat lubang maksudnya. Bukan tempat, bukan yang di belakang. Bukan yang di belakangnya. Seperti tempat khitannya wanita. Lanjut. Naam. Yundabul wudu'u min massi nahwil anati wa batinil aliyati wal unsayaini wa sya'ri nabatin wa sya'rin nabata fawqa dzakarin wa asli fakhidin walam si saghiratin wa amradin wa abrasa wa yahudiyin wa min nahwi qasdin
Fas. Oh iya, Oke, fas. fa. Wa min nahwi fasdin wa nadharin bi syahwatin walau ila mahramin wa talaffuzin bi ma'siyatin wa ghadabin wa hamli mayyitin wa massihi wa qassi dhufrihi Zufurin. wa qassi dhufurin wa syaribin wa halki ra'sihi wa kharaja bi adamiyin farjul bahimati id la yushtaha wa min thamma jazan nadharu ilaihi. Nah, tatib. Nah, Ya, akan tetapi disunnahkan wudhu dari menyentuh semisal bulu kemaluan dan batin bagian dalam dia bokong. bokong dan kedua biji Nah, saya unsayain kedua biji dan apa bahasa testis? Jangan terlalu liar ya. oh iya, Testis. testis Terpeng itu. dan rambut yang tumbuh di atas zakar dan asal pangkal paha Pangkal paha. Mana pangkal paha? Iya, pangkal paha. dan menyentuh anak kecil wanita dan menyentuh amrod Apa bro? laki-laki yang tampan yang tidak ada jenggot. Iya. Kayak siapa yang hujat nih? Amrod tadi gitu. Yang itu ujang batang. Sudah. Batang. Dan menyentuh abros Penyakit kulit. penyakit kulit dan menyentuh orang Yahudi dan semisal fasdu perobatan Nah, fas dulu apa? bekam. Bekam kaki ya, bekam apa namanya? Kalau fas totok. Oh iya. Kalau hijamah kan Hijamah, bekam. bekam. Kalau fas itu Ya. darah. Dan menyentuh dan melihat dengan syahwat meskipun melihatnya tersebut kepada mahram dan melafaz mengucapkan perkataan maksiat dan marah dan membawa mayit dan menyentuh mayit dan memotong kuku kumis. memotong Kuku dan kumis. memotong kuku dan kumis dan mencukur Kepala. kepala Apa? Rambut. Jadi cukur ya. mencukur rambut Kepala. Bener, iya, kepala. rambut kepala dan keluar dari Itu apa namanya tuh? Hah? Namanya majas mursa. Nah, itulah kul itu juzu. Ya, ya. dan keluar dari dengan lafaz Adam. Nah, khoroja itu tidak termasuk. Oh, iya. Nah, bukan keluar, tidak Tidak termasuk. termasuk dengan lafaz Adam ialah kemaluan hewan ternak bahima ketika karena tidak syahwat dan dengan demikian boleh melihatnya, diperbolehkan melihatnya. Nah, jadi apa namanya, melihat kemaluan hewan boleh nggak? Boleh. Ya. Megang boleh nggak? Hah? Karena nggak syahwat. Iya. Kalau syahwat nggak boleh. Ada orang mainin testisnya itu tuh, sapi ya. Boleh. Menjauh dari sodok ya. Dosa dia, menyakiti ada. Nah, cukup satu baik. Tibat nikafin. Enggak ada. Nah,
batni kafin. Bismillahirrahmanirrahim. Bibatni kaffin liqaulihi man massa farjahu wa fi riwayatin man massa dzakaran falyatawadda. Itu dengan dalam Banyak apa tuh? Hah? Banyak apa ya? Banyak ba Dengan telapak tangan. Isti'anah. dengan menggunakan telapak tangan. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu, barang siapa yang memegang kemaluannya. Wa fi riwayatin man massa dzakaran, siapa yang menyentuh kemaluan. Mana yang kalimat batni kafnya? Nah, Mana kalimat batni kafnya? mah Ada. Man mas, mana mas? Ada. Amahat lamasa, lamasa, masa, lamasa. massa di batni. Nah, bebatan. Nah, Ya, kan? jadi kenapa kok dikatakan batnil kaf? Karena emang man masa harus dengan ini batasan ini deh, kata-kata guru tuh. Kalau kita pegang begini, bagian yang terkena daripada satu tangan yang lain disebut dengan batnil kaf. Tapi kalau yang nggak kena seperti pinggirnya, tidak disebut batnil kaf. Jadi kata massa ya, massa farjahu. Falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Kaifa bi farji ghairihi? Kaif? Idza kana yamassu bi farji ghairihi. Di hadal hadis yaqulu Rasulullah man massa farjahu kaifa bi farji ghairihi. Batalan? Nah, La. Salat anta mana? Mencuci kemaluan anak ente. Batal nggak? Kita megang kemaluan orang. Kayak anak kita. Hah? Walau limayitin atau sahih. Iya kan, ini kan man masa farjahu yang memegang kemaluannya. Ya, kemaluannya. Kalau kemaluan orang gimana kan gitu ya? Paham nggak? Batal. Batal. Oh, kenapa batal? Lu gue pikiran. Kenapa batal? Hah? Kata Kenapa batal? Dalilnya? pakaian masa zakar. Hah? Ada dua hadis. Masa zakar. wa fi riwayatin man massa dzakaran. Nah, dalilnya man massa farjahu, ya, farjahu namanya idhofah, ya, idhofah dengan domir farjahu itu ya dulu alal umum, ya. Man massa al faraj, nah beda lagi tuh khusus itu jadi khusus malah ma'rifah muayyan. Itu juga ma'rifah, cuma kata ulama kalau ada satu kata farjahu itu adalah ya dulu alal umum. Ketika man mas al faraj gitu kan. Nah, ya. Jadi dalilnya mana? Farjahu. Nah, Wa batul kaffi huwa batnur nah kalau masa zakaran, berarti kalau ada yang menyentuh farjan gimana? Batal nggak? Nah, dalilnya iya. batnul kaffi wa batnur rahataini wa batnul asabi'i wal munhadifu ilaihima inda tibatna ma'a yasiri tahammulin. Dan adapun telapak tangan, badan tangan Apa?
Batnul rohatin, batnul kaf, bagian dalam tangan. telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam. Itu terjemahnya Hasan. Telapak tangan bagian dalam itu adalah bagian Batnul roha. Iya batnul roha. Oh, itu kalimat yang muradif. Batnul roha. batnul rahatayn, yaitu bagian dalam tangan, wa batnul asabi, dan juga termasuk bagian dalam jari-jari. Termasuk jari-jari. Wal munharifu ilaihima, dan munharif Apa munharif? Yang mengangkat, yang condong. Nah, dan yang condong kepada keduanya. Berarti bagian Baca dulu dong. Indah. dan tiba kihima ma'a yasiri tahammulin. Indah tiba kihima, Ketika ditutup. ketika Ma'ayasiri tahammulin disertai dengan tekanan sedikit. Ya. berarti Nih. Ya. Ini namanya apa tuh? Badnul roha. Ini badnul aswabi. Nah, ini tahammul. Kalau kita tekan di sini dah misalnya. Kita tekan tuh. Ada satu bagian di sini yang kena. Yang kalau kita nggak tekan nggak kena. Paham nggak? Kan kalau kita templas apa namanya stempel jari. Nah, kalau kita hanya sekedar nempel, itu nggak lebar tuh jangkauannya. Tapi kalau kita tekan, makin lebar nggak? Nah, gitu. Itu namanya munharif. Makanya contoh ini guru-guru begini gitu. Tahammul yasir aja, nggak usah ditekan banget, nggak usah. Tahammul yasir aja. Nah, tahammul yasir biasa tekan gini. Maksud gini, kalau gini kan makin lebar kan gitu. Nggak selebar itu, agak sedikit. duna rubusil asabi'i wa ma bainahuma wa harfil kaffi, selain ujung jari dan apa yang ada di antara keduanya, sisi-sisi jari, harfil kaffi. Harfil kaffi Apa harap? ujung. Ujung. Tepian, tepi. Huruf itu tepi. Tepian telapak. Ini kan ada bagian pinggirnya. Ini tepi. Itu nggak termasuk ya. Ruus asobi ini nggak termasuk. Saya nyentuh kemudian pakai ini nggak batal. Karena ruus. Kalau orang datang ke sana terus digaruk kan ini nggak batal. Gimana? Di sentuhnya ini pakai sampo. Nah, bisa jadi batal. Kan tadi gitu. Kalau dia terkena bagian ini yang merupakan tepian daripada al-kaf, batal. Udah paling aman pakai tangan orang ya. Kan pakai baju. Pertanyaannya, bisa nggak testis ente digaruk? Nggak bisa. Kenapa digaruk nggak bisa? Bisa dicubit digaruk. Nggak bisa digaruk kan ya? Nggak bisa digaruk nih. Bisa dicubit ya. Kita ilmiah tuh ya. Cobain aja, cobain. Karena nggak bisa di apa namanya leto gitu. Iya. Kecuali dalam kondisi tertentu. Ya. Nah, lanjut. Warabi'uha talaki basyaratai zakarin wa unta. Yang keempat adalah bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan, walau bila syahwatin, meskipun
nyentuhnya itu tanpa syahwat. Wa in kana ahaduhuma mukrahan aw mayyitan, walaupun salah satu dari keduanya itu mukrah. Mukrah itu Mukrah. Mukrah. Bukan. dipaksa atau mayit. Walakin la yunqadu wudu'ul mayyit, akan tetapi kalau si mayit itu enggak batal wudunya kalau disentuh sama orang ini. Dalilnya apa dalilnya? Talaqi basyaratai dzakar wa unsa. Dalilnya, mad dalil. Aula mastumun nisa. Aula amastum. Ma mana lamastum? Lamasa yulamisu. Hah? Ma lamasa yulamisu mulamasa. Nah, benar itu sorry. Tidak? Betul amla mulamasa. Bentar ya. Lamasa. Mana lamasa? Hah? Koto'a. Saling. Nah, lamasa idan Saling. musyarakah. Jadi kalau nyentuhnya saling, kalau nggak saling batal nggak? Mas. Aulamas tumun nisa. Berarti lamas harus apa tuh? Saling. Nah, kenapa Imam Syafi'i nggak mengatakan saling? Kenapa nggak mengatakan? Karena makna lamasa di sini kayak safaro. Safaro. Mana safaro? Zahaba. Apakah safaro maknanya saling pergi? Enggak. Barokah. Apakah barokah maknanya saling memberkahi? Barakallahu fiik. Idan makna lamastum sama kayak safaro. Dia makna asal. Makanya atau menyentuh kalian gitu akan perempuan. Meskipun tidak ada mula masahnya. Jelas ya. Jadi enggak mula masah, enggak. Lamas fakat. Bilamas bil yad bil kaf atau bi zahiril kaf. Bil basyarah dengan kulit. Jelas ya. Itu dalilnya. Aula mastumun nisa. Tapi pemahaman seperti itu tadi ya. Itu cuma kalau tahu dalil tapi nggak tahu pemahamannya gitu. Dalilnya ini dijelasin, oh ini musyarakah. Iya, kenapa enggak musyarakah? Adapun Imam Hanafi, la mastumun nisa, kata Imam Hanafi apa? La mastum hadza majaz. Maknahu alwatu. Watu berjima. Jadi kalau Imam Hanafi batal gak nyenggol? Nah, karena jima maknanya. Ente bini itu udah dicolek belum? Colek maknanya? Jima. Kenapa Imam Syafi'i pakai kalimat lamastum maknanya menyentuh? Kenapa Imam Hanafi pakainya majas? Karena perbedaan usul. Kalau kata madzhab Syafi'i ya. Kata madzhab Syafi'i al-kalam ya. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Ini mazhab Syafi'i. Asalnya satu kalam itu hakikat. Ya. Maka tidak berpindah ke makna majas illa bil qarinah. Fala ya'dil ila ma'nal majas illa bil qarinah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Jod. Ini dulu dulu. Dik, tanya. Lah yang wudu mayit tidak membatalkan wudu Tidak mayit. batal. Dia tidak batal wudunya mayit. Nah, kenapa di kita gitu ya? Budaya kali ya. Setelah mayit rapi nggak boleh disentuh gitu sama yang bukan ininya gitu.
apakah mayat menjadi batal kan enggak ini ternyata. Enggak. Itulah ya namanya juga namanya apa namanya? Kebiasaan gaib huruf ya. Terus ya Enggak. sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak Ya apa-apa. artinya jangan nangis sampai jatuh air matanya di situ. Kan pakai makeup. Pakai Kalau makeup saya kan laki-laki kan. Sampai itu kalau pas itu istrinya sendiri nggak boleh nyentuh, nggak boleh nyium, nggak boleh megang. Istrinya yang batal. Iya, istrinya mah batal. Iya. Nah, Benar nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Banyak hal yang nggak apa-apa di masyarakat jadi kenapa-napa. Nah, lanjut tadi wal muradu ya. Bukan? Hah? Wal muradu kan? والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر. Adapun yang dimaksud dengan kulit di sini yaitu bukan rambut, selain rambut, juga bukan selain gigi dan kuku. Qala syekhuna Imam Imam Syekhuna Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, beda tuh. Ada sekolah ini ada Haytami. Guru beliau ini Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami muridnya Imam Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori muridnya Ibnu Hajar Asqalani. Jadi Imam Zakaria Ansori itu diapit oleh dua Ibnu Hajar. Ibnu Hajar gurunya, Asqalan, Ibnu Hajar muridnya. Kita nyambung ke sana ke Ibnu Hajar. Nah. wa ghairu batinil aini, dan selain batinil aini, mata bagian dalam mata. Bagian dalam mata, biji mata. Sekarang gini, orang nyentuh perempuan pakai lidah, batal nggak? Hah? Ente lagi melet gitu, ini ente tangannya kesentuh gitu mau ente gitu, batal nggak? Kan, batal kan? Batal kalau kena bibir Ustaz. Kalau kena bibir. Hah? Kalau kena bibir sekali ya. Enggak kan, dia kena Oh, lidah, kena lidah doang. lidahnya panjang gitu. Ya kan masalah nih contohnya, itnap. Hah? Enggak batal Ustaz. Enggak batal. Gak batal, kenapa gak batal? Karena selain gigi, ini selain kulit ya, selain kulit. Nah, kulit. Ini selain kulit juga enggak batal. Iya. Nih dikatakan di sini ya. Wa ulhiqa, diikut sertakan ya. Lahmil asnan, isit ya. Isit tahu ya? Apa sih bahasanya? Gusi sama lisan. Jadi gusi sama lisan termasuk ya, dia itu yang ya, membatalkan. Nah, tapi khilafan li Ibnul Ajil itu khilaf. Artinya ini khilaf ya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Dalam kitab Tarsyih Al-Mustafidin ada syarahnya Dr. Mu'in namanya Tarsyih Al-Mustafidin. Nah, di sini dikatakan oleh Syekhuna ya, selain daripada batinil ain. Berarti yang nggak batal bukan cuma 3. Nah, biji mata juga nggak batal. Termasuk tadi itu. Termasuk di sini lisan namanya apa tadi, lahmil asnan menurut pendapat yang lain gitu. Tambahan aja ya, tambahan. Terus kalau luka gimana? Luka orang kulitnya gitu jatuh, terus langsung daging terus kesentuh. Luka. Berarti nggak termasuk Nyentuh daging. nyentuh daging.
batal. Batal. Nyentuh daging kan? Kan ngomongin tadi kan kulit. Kulit kan batal. Kalau daging langsung batal nggak? Ya lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Kenapa? Kulitnya batal benar dagingnya ini ya. Wazalika Wadzalika liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisaa ay lamastum. Ayo lamas tuh. Dasar hukum yang di atas itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Dari mana ambilnya dari tadi? Dan kita kalau jelasin ini doang orang nggak paham lamas tuh. Kenapa lamas tuh? Makna lamasa itu ada sekian. Di antara makna lamasa atau fa'ala tidak selalu menunjukkan musyarakah. Ya. Dia terkadang maknanya makna asal. Contohnya safaro, nggak ada makna musyarakahnya. Barakallah, nggak ada makna musyarakahnya. Makanya dicontohkanlah itu contoh yang tadi. Berarti ilmu sorof ini penting ini. Dari mana kok lamastum tidak bermakna majas? Padahal kan maknanya majas banget. Quran banyak makna majas kan? Antum libasun lakum, kunna libasun lakum wa antum libas itu majas apa hakikat? Majas. Banyak makna Quran. Kenapa Imam Syafi'i nggak memakai makna majas? Karena al aslu fil kalam al haqiqah menurut mazhab Syafi'i. Lain sama Imam Abu Hanifah, kebanyakan kalam tuh majas. Jadi aspeknya banyak ya, dari ilmu balaghahnya ada, ilmu sorofnya ada gitu. Ya. Walau syakka hal ma lamasahu sya'run aw basyaratun lam yantaqid. Dan kalaupun ragu apakah sudah menyentuh apakah menyentuh rambut atau kulit, maka itu enggak batal. Kenapa dalilnya apa? Apa soal Adam lah. Dalilnya apa? Al yakin la yuzalu syak. Jadi nggak bisa syak itu menghilangkan keyakinan kita. Kita sudah wudhu nih, senggol nggak tadi ya? Nah kan ragu tuh. Syaknya nyenggol apa enggak? Maka yang dibuang syak. Kalau al aslu al adamu malah wudhu lagi. Udah wudhu belum ya tadi ya? Nah gitu. Al aslu al adamu asalnya belum. Maka wudhu gitu. Tapi kalau tadi nyenggol nggak ya? Nah yang ragu nyenggolnya, buang nyenggolnya. La yuzalu bisyak. Paham? Tapi kalau ragunya udah wudhu belum ya? Nah, al aslu adamu. Tergantung kondisi ini, kaidahnya berlaku sesuai kondisi hukumnya. Iya betul. Jadi kalau tadi ada orang udah wudhu, yakin udah wudhu, cuman ragu tadi nyenggolnya kesenggol apa ya? Kesenggol rambut apa kesenggol apa tadi? Kulit. Gitu. Ragu, buang ragunya. Gitu. Nah. Kalau tadi kenapa tuh soal ada dalilnya apa? Alasannya apa? Pakai dalil itu. Kali punya ini keroyun sendiri ya. Jadi mumpung kita apa namanya? Udah tahu kaidah ya, pakai dah kaidahnya. Kama law waqa'at yaduhu ala basyaratin la ya'lamu ahiya basyaratu rajulin aw imra'atin aw syakka hal lamasa mahraman aw ajnabiyyan. Begitu juga kalau meletakkan Kama di sini lafaz apa namanya? Kama lafaz apa namanya? Lafaz kias. Nah, jadi kalau ada fatul muin lafaz kama, nah berarti itu kias. Jadi mu'alif sedang mengkias sebagaimana hukumnya. Artinya apa? Enggak batal. Ya, dikias tuh kalau kama. Ya, lanjut law waqa'at. law waqa'at yaduhu. Pernah saya jelasin ya makna law ame iza ya. Apa maknanya law? Perbedaan law sama iza.
Lau, apa lau? Terjemahannya lau. Kalau walaupun Jikalau. Lau jikalau. Iza apabila. Bilangnya apa? Kalau di bawah syarat. Hah? Sama syarat itu. Iza syarat, lau syarat. Bilangnya apa Raffi? Ali. kalau pasti terjadi. Kalau Iza, Ada kemungkinan terjadi. nah Iza pasti terjadi. Iza pasti terjadi. In yang justru in ada kemungkinan jadi, kemungkinan enggak. Insya Allah. Kalau Iza pasti, kalau lau enggak bakal terjadi. Ya. Namanya harfu imtina limtina namanya. Nah, itu pada Quran, kecuali dalam kitab fikih. Kalau kitab fikih tidak berlaku hukum bahasa itu. Kenapa? Karena ini keilmuan, ya, bukan kebahasaan. Jadi kalau balaghah itu lau gitu kepake. Tapi kalau kitab-kitab ilmu nggak kepake. Ya, jadi jangan diterapkan tuh. Lau, oh berarti nggak bakal terjadi. Enggak. Ini ngomongin bahasa fikih ilmu. Tapi kalau di penulisan ilmiah boleh nggak penggunaan laut gitu? Boleh. Ini penulisan ilmiah maksudnya. Ya seperti ilmu sekarang. Hah? Iya sekarang. Iya, jadi kalau misalnya nulis kitab fikih, lau itu kayak tadi, ini nggak bakal terjadi, enggak, sama aja semua. Iza, Kita pikir dicari balaghah. iya, ya ada, Masih asli. bisa aja ya, kayak Imam Syafi'i itu, oh balaghahnya tinggi Imam Syafi'i, bahkan jadi dalil ya. Gitu. Jelas ya, jadi kalau nanti ketemu ada kalimat lau gitu, nah, kalau dalam kitab fikih nggak ada bedanya, sama. Jadi maknanya jikalau ada tangan jatuh ke atas satu kulit, la ya'lam, dia tidak tahu ahya basyaratu rajulin aw imra'atin, itu kulit laki atau perempuan, maka tidak batal. Al yakin la yuzalu bisa, karena dia ragu atau atau apa mana, atau lintas wiyah ya, menyamakan satu hukum, sama aja gitu. Dia syakka halama sama mahraman au ajnabiyatan, apakah yang dipegangnya itu atau disentuhnya itu mahram atau ajnabiyah, maka tidak batal. Ya. Lanjut aja. Qala syekhuna. وقال شيخنا في شرح العباد ولو أخبره عدل بلمسها له أو بكبار Nah, apa? بكبار Tolong apa? Tolong au bi أو khurujihim. أو بنحو الخروج Nahwi ada nahwinya. أو بنحو Mana nahwi? أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا Wajib alaihi. وجب عليه الأخذ بقوله. Ya. Dalam kitab lain penyebutannya bukan adlun tapi maksumun. Pernah dengar ya? Kalau lagi duduk terus tidur terus akhbarahu maksumun, pernah baca nggak? Di kitab lain maksum, kalimatnya maksum, sedangkan yang kita tahu maksum nabi. Maksudnya ngasih tahu nabi gitu. Nah maksum di situ maknanya adlun. Jadi disyarahkan dalam kitab Fathul Mu'in ya, wa fi riwayatin adlun. Tarjim. Berkata guru kami, jadi Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarah Coba minum. Al-Ubab, Walau dan jikalau dikabarkan seorang yang adil ya, mengabarkannya, jika seorang yang adil itu mengabarkannya bahwasanya dia telah menyentuh rasa-rasa. untuknya, Nah, menyentuh untuknya, au binahwi furujihim, atau Cuman emang kayak dari atau semisal keluarnya angin darinya,
fi hali naumihi mumakkinan, dalam keadaan orang tersebut tidur secara tetap mumakkinan. Wajib alaihi al-ahdu biqaulihi, maka harus percaya atas perkataan orang yang adil tersebut. Jelas ya. Jadi kalau ada orang ya dia itu kesenggol, nanya gitu. Ada yang bilangin, tadi nanti kesenggol cewek, tapi orangnya adal. Mana adal di sini? Tidak fasik. Ada latur riwayat. Ada latur. Jadi orang ini bukan tukang bohong, maka wajib kita pegang. Tapi bahasa kita pelajaran apa tadi? Maksum. Padahal maksum Nabi. Keren juga ya. Yang tahu Nabi itu. Makanya itu ada sisi lugawiyat, ada sisi istilahat. Jadi kalau kita ngomong maksum, itu boleh-boleh aja pada manusia selain Nabi. Min jihatil lughah. Contoh, man hafizah ya. Asyara ayat min suratil kahfi usima minad dajjal. Mana usima minad dajjal? Ya, dijaga dari usima. Itu fi'il ma'lumnya, kemajuannya apa? Maksum. Usima. Berarti orang yang baca Al-Kahfi maksum secara apa lu? Logo. Ada kiai maksum, ada kiai maksum kan? Jadi kalau orang ngomong saya maksum, boleh nggak? Boleh. Oh, saya anaknya Sambo misalnya. Ya juz min jihadil lughah. Ana rasul, boleh nggak rasul? Boleh. Min jihadil lughah. Ane utusan guru aneh. Ane rasul ustazi gitu, dibuang ustazinya. Nah, gitu. So, ya, boleh. Jelas ya. Menyan aku di medsos. Kalau ngomong Rasulullah, ada utusan Allah, ya bisa jadi bisa gitu ya, karena ada yang dibuang. Paham ya? Jadi bukan Rasul secara apa? Istilah, tapi logo. Jat biki barin. Biki barin fihima, dengan Ibarat. tidak kebesaran orang yang besar. Di orang dewasa. Orang dewasa. Bukan besar ya. Ada orang besar belum dewasa. Berarti syaratnya harus dewasa. Dewasa. Di antara baik yang orang yang adil itu sama yang dikabar. Iya, dewasa. Dewasa belum tentu balik ya. Nanti kita ada di sini tak. Fala naqadu bitalaqihima, maka tidak batal dengan pertemuan antara keduanya. Ma'a silgharin fihima, bersama anak kecil di antara keduanya. Atau fi ahadihima, ataupun salah satu di antara keduanya. Berarti yang satu kecil Dua-duanya bocah gitu nggak masalah. Atau satu kecil atau gede nggak masalah. Lintifai mazin natisyak, karena tidak ada apa syahwat gitu, perasaan syahwat, dugaan syahwat. Wazinna itu maknanya maka nudon gitu. Tempat sangkaan. Mau diudon. Jadi yang menjadi ukuran apa? Bukan yang bulug ya. Masalah menyentuh itu. Yang menjadi ukuran madinatus syahwat. Adanya satu persangkaan akan adanya syahwat. Ane punya murid dulu TPQ. Cakep murid Ane. Nah, sekiranya Anda cakep nih, kalau kita pegang di salim bergetar tangan kita misalnya kita atau enggak ada perasaan yang beda, itu sudah masuk untuk syahwat. Masya Allah, luar biasa gitu. Itu udah luar biasa, itu tuh kelainan. Untuk anak kecil keluar masih lah. Fadlan antalik lebih lagi. Getar aja batal. Gitu. Karena syahwat itu nggak mesti keluar madi. Kalau madi itu intiha usyahwat, sudah puncaknya syahwat baru keluar madi.
Awalu syahwah enggak? Ya. Awalu syahwah enggak ada madhi. Jelas ya. Jadi kalau murid TPQ salaman tuh, nah itu lihat-lihat tuh, ente ada nggak murid perempuan? Hah? Ada iya. Salaman ente nih, lihat-lihat, ente udah geter nggak gitu? Ya kalau udah geter mah jangan. Ya. Sayyidah Aisyah nikah umur 11 kan? Oh kira 12, 11, 12 kan belum pakai itu kan? Biasanya 13. Jelas ya? Ayo lanjut. Wal muradu Wal muradu bi sigori. sigori, dan yang dimaksud dengan anak kecil, man la yushtaha urfan ghaliban, yaitu orang yang tidak memiliki syahwat, Yang tidak disyahwati. yang tidak disyahwati secara Huruf pada kebiasaannya. Iya. Ada nggak orang yang syahwat sama orang yang masih bocah? Ada, pedofil namanya. Makanya ada qaidnya, lidi tiba'is salimah. Ya, ada qaidnya di sini. Yang dimaksud dengan ya anak kecil, orang yang tidak disyahwati urfan. Uruf maksudnya pada umumnya orang yang normal. Artinya orang yang punya tabiat yang lurus gitu. Karena ada orang yang tabiatnya nggak lurus, anak kecil dinafsu. Alhamdulillah. Ya. Jelas ya? Sedikit lagi. La talaqi basyaratayhima ma'a mahromiyatin bainahuma bi nasabin au rodo'in au musaharatin lintifai mazidnati syahwati. Tidak juga pertemuan kedua kulit sama orang yang mahram di antara keduanya, baik itu mahram dengan nasab, banyak apa tuh? banyak di isti'anah. Banyak sababiyah. Bisa babin nasab. Banyak bak sababiyah, latihan ya. Binasabin dengan sebab nasab, au rodo itu persusuan, au musaharatin. Musaharah itu besan pernikahan. Pernikahan. Siapa yang menjadi mahram dengan sebab pernikahan? Mertua. Satu lagi. Ipar mahram bukan? Berarti boleh lihat auratnya gitu? Enggak. Bedanya apa ipar sama mertua? Ayo. Bedanya apa? Mertua mahram Apa tuh? Mahram apa? Mahram mu'abbad. Kalau ipar mahram, ayo. Udah belajar kan? Bab munakahat kayak Ustaz. Mahram muakkad. Bedanya apa kalau mu'abbad ya itu selamanya, abadan. Ibu mertua nggak boleh ente nikahin. Ya. Kalau ipar muakkad temporer. Bini kita mati, adiknya boleh kita kawinin. Iya benar juga sih. Kan ipar. Iya. Kalau nggak punya laki ya, dua lakinya ntar ya. Iya juga ya. Tambahan. Ya jelas ya. Jadi musyawarah begitu musyawarah. Lintifai mazin nanti syahwat.
karena tidak ada dugaan syahwat. Nah, dugaan syahwat. Kenapa sih kalau nyentuh mahram kok nggak batal? Karena nggak ada dugaan syahwat. Mertua, saliman, kenapa nggak batal? Nggak ada syahwat. Nah, kalau ada orang sama mertuanya syahwat, nah ini, nah bisa jadi batal tuh. Jelas ya. Makanya istri sama mertuanya, sama bapak kita misalnya kan, itu kalau bisa ya jaga-jaga juga. Karena zaman sekarang fitrah orang udah mulai munharifah, ya, nggak kayak dulu gitu ya. Dulu anggapnya anak, sekarang belum tentu kan gitu. Lanjut, walau ishtabahat Walau ishtabahat mahramuhu bi ajnabiyyatin mahsuratin fala masa wahidatan minhunna lam yantaqid wa kadza bi ghairi mahsuratin alal ada alif lamnya kan? Enggak, enggak ada alal aujah. alal aujah Jadi walau dan jikalau Hah? Dan jika menyerupai mahram itu menyerupai orang asing, perempuan asing mahsur secara fisik. Mana? Mahsurah mana mahsurah? Mahsurah yang bisa dihitung, mahsur. Yang bisa dihitung, maka Kemudian, kemudian fa-nya bukan maka. Kalau maka jawab syarat. Kemudian atau berbeda. pada masa maka kemudian menyentuh wahidatan minhunna lam yantaqid, menyentuh salah satu dari kedua perempuan itu tidak membatalkan wudhu, yaitu istri dan orang asing yang mirip. Wa kadza bi ghairi mahsuratin alal aujah, begitu juga terhadap orang yang nggak bisa terhitung. Gini loh, mahsurah tuh gini. Waktu itu pernah tuh aneh ke jalan sama istri gitu. Ini acara besar ya, kayak acara MR gitu. Kan pada pakai cadar semua tuh. Nah, bini kita yang mana ya gitu. Kalau jumlahnya banyak, itu ghairu mahsurah. Nggak bisa dihitung, udah banyak lah pokoknya. Kalau jumlahnya sedikit, mahsurah paling 5, ya hitung pakai tangan gitu. Paham ya? Nah, jadi bini kita ini istabahat, mahram kita, bini kita, ibu kita atau siapa yang bisa kita sentuh dengan ajnabiyah gitu. Maka nggak dianggap batal karena istabahat. Jelas ya? Istabahat. Begitu juga ghairil mahsurah ya. Contohnya tadi ya, perempuan pakai cadar gitu. Alal aujah, Atas pendapat yang aujah, mana aujah? Mana aujah? Mujtahid terbagi berapa? Mutlak, mustaqil. Mutlak ghairu mustaqil. Ashabul wujuh. Man ashabul wujuh? Imam Al-Ghazali di antaranya. Apa tugasnya ashabul wujuh? Yukharrij masalah ya, mengeluarkan masalah-masalah yang belum dibahas oleh ulama sebelumnya dengan wasilah qaidah mazhab. Jadi tugasnya mengeluarkan masalah-masalah kayak fa'in kilan kultu itu. Ya, itu namanya ya ashabul wujuh. Terakhir bayanu wala yartafi yakinu wudu'in aw hadathin bizonni jiddihi, dan tidak mengangkat keyakinan wudu
atau berhadas dengan dugaan sebaliknya. Jadi maksudnya Maksudnya kalau menganggap wudhu kita batal, ya jelas. menganggap wudhu kita batal, Hmm. nah itu padahal nggak batal. Tidak bisa sesuatu yang sudah kita yakini Nah, ya dibatalkan dengan sesuatu yang kita duga atau kita sangka. Maksudnya gitu. Ente udah yakin wudhu nih, wudhu ente nggak batal. Kalau ente ragu dengan batalnya, selama ente sudah yakin dengan wudhunya. Yang tadi al yakin la yuzalu bisyak. Ya, itu bidzon ya. Bahasa bidzon itu kan dengan apa zon? Zon rajih bahasa lainnya ya. Zon itu apa? Zon kan zon ada dua. Zon rajih dengan zon tulis dong. Zon rajih dengan zon marjuh. Apa zon rajih? Ya, dugaan kuat 75%. Zon rajih. Amma zon marjuh, zon yang lemah 25%. Di tengah-tengahnya baina dzann rajih wa dzann marjuh ada syak. Ya. Nah, jadi al yakin la yuzalu bidzann atau bisyak. La yuzalu bidzann wa bisyak. Zon aja nggak bisa batalin, apalagi syak di bawahnya. Ya, gitu. Tapi kata zon di sini umum ya, bidzann. Wala bisyakki fi'il mafhum bil aula. Ya. Dan dikatakan syarahnya dan juga tidak dengan syak. Nah, makanya di dalam kitab matanya Qurratul Ain ya, dikatakan dengan zon. Kata Imam Zaidan Balbari bisyak. Ya. Ya, yang lebih tepat apa? Bisyakki aula. Bagaimana sekarang bagaimana ada orang ya, dia itu zon tapi roji akan batal ya. Kalau tadi kan yakin, dia yakin udah wudhu terus ragu syak dengan batalnya, buang syaknya. Nah kalau ini zon roji gimana? Zonnya zon roji, wudhu lagi. Ihtiyat. Zon nur, karena ulama menganggap zon nur roji itu termasuk yakin. Zon nur roji kata ulama yakin. Contoh zon nur roji apa contoh zon nur roji? Contoh zon nur roji, dugaan kuat. Apa contohnya? Apa aja? Terus kita belum, terus lupa gitu, terus ada korinah ini, kita ingat kan tadi buat air. Nah itu zon nur roji. Zon nur roji itu bisa juga dikatakan yakin. Makanya contohnya ijtihad ulama. Ijtihad ulama kan sebenarnya apa? Dugaan kan? Menduganya apa? Kuat karena pakai dalil. Cuma nggak bisa mutlak. Makanya ada khilaf. Tapi dikatakan apa? Zon nur roji. Tapi kalau dikatakan ilim, udah pasti nggak dihilaf. Sholat ngadep kiblat, hilaf gak? Nggak hilaf, berarti ilim, bukan zon. Tapi apakah mesti ainul Ka'bah? Apa kiblah gitu kan? Apa Ka'bahnya, apakah kiblatnya? Nah itu ulama khilaf, berarti zon. Maka dalam kitab ushul fiqh bagian pertama tuh, ya, kadang disebut ilim dengan zon. Apa zon dengan ilim? Ilmunya fuqaha itu zon semua. Buka kitab apa? Mabadi Awaliyah kan buka di mana? Yang disebut dengan fikih adalah ilmu. Ilmu syaratnya 100%. Sedangkan ulama kan enggak 100%. Nah, dikatakan zon itu kadang dikatakan ilim. Fa ya'khudhu bil yakin istishaban lahu tarjim. zu bil yakini
istishaban lahu, maka ambil yang yakinnya dengan sebagai bentuk sebagai bentuk istishab. is- Mana istishab? Istishab. Sohiba, apa mana sohiba? Istishaba mencari teman dia. Mencari teman. Istishab itu bahasa usul fikih ya. Sebagai bentuk istishab baginya. Apa kaidah istishab? Masih ingat? Hah? Kaidah istishab apa? Iqbal apa masih ingat? Kaidah istishab. Apa sih istishab yang antum tahu? Apa istishab? Apa istishab? Nggak ada tahu? Hah? Hukum asal? Coba buka. Istishab. Al-aslu. Mana al-aslu? Istishab. Apa? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, itu istishab. Menetapkan sesuatu ya yang ada atas apa yang ada sebelumnya. Menetapkan sesuatu yang ada atas apa yang ada sebelumnya. Sebelumnya gimana tuh? Ya wudu apa belum? Wudu. Terus dibilang apa tadi itu? Batal. Tetapkan kepada yang awal. Berarti yang awal apa? Wudu gitu. Namanya istishab. Baqa'u makana ala makana. Makanya al aslu di situ kata ulama maknanya bukan asal. Al aslu maknahu istishab. Istishab adalah baqa'u makana ala makana. Menetapkan apa yang ada sebagaimana hukum yang ada sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.